Ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi struktur atom, khususnya pada subbab konfigurasi elektron, teori atom mekanika kuantum, bilangan kuantum, dan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Oke, kita langsung ke soalnya. Soal nomor 1. Daerah dengan kemungkinan terbesar elektron ditemukan disebut dengan titik-titik. Kita kemarin di teori atom mekanika kuantum sudah belajar ya, bahwa letak elektron itu nggak bisa ditentukan dengan pasti. Yang bisa ditentukan adalah daerah dengan kemungkinan terbesar di mana elektron itu bisa ditemukan, yang kita sebut dengan orbital ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalau kita mau bahas satu persatu dari opsi A, kulit atom ini jelas bukan ya. Jadi kulit atom itu adalah, menurut Bohr itu adalah lintasan di mana elektron itu berputar pada lintasan itu atau pada kulit atom itu. Kemudian elektron ini jelas bukan, elektron itu berarti kan partikel ya, partikel dari atom, salah satu partikel dari atom yang bermuatan, ini kalau elektron bermuatan negatif. Kemudian orbit itu kalau menurut teori atom Bohr berarti sama dengan kulit atom ini ya. Kemudian kalau subkulit itu jelas bukan, jadi yang merupakan daerah dengan kemungkinan terbesar elektron ditemukan disebut dengan orbital. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Bilangan kuantum utama menyatakan titik-titik. Oke, jadi bilangan kuantum utama kita kemarin sudah belajar bahwa lambangnya adalah n kecil ya, dimana bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkat energi. Jadi jawabannya adalah A. Kalau yang B, subkulit atom ini bukan bilangan kuantum utama ya, melainkan bilangan kuantum azimut atau dinyatakan dengan L kecil. Kemudian orbital ini kalau bentuknya itu dinyatakan dengan L, tapi kalau orientasinya itu dinyatakan dengan M ya. Orientasi orbital dinyatakan dengan bilangan kuantum magnetik atau M. Kemudian yang D, arah perputaran elektron ini jelas ya, bilangan kuantum spin atau S. Kemudian yang E, letak elektron itu enggak ada hubungannya ya. Jadi bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi. Oke. Kemudian yang soal nomor 3. Bilangan kuantum magnetik menurut teori atom mekanika kuantum menyatakan titik-titik. Oke, bilangan kuantum magnetik ini simbolnya adalah M kecil ya. Dimana ini tadi sudah kita bahas di nomor 2, menyatakan orientasi orbital dalam ruang ya. Jadi yang D. Oke, kita bahas dari opsi A. Tingkat energi elektron ini bilangan kuantum utama atau N. Kemudian arah putaran elektron ini jelas bilangan kuantum spin atau S. Kemudian yang C, peluang menemukan elektron bukan, ini disebut tadi ya, daerahnya disebut dengan orbital tadi. Kemudian yang E, bentuk orbital ini dinyatakan dengan bilangan kuantum azimut atau L kecil. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita ke nomor 4. Dalam konfigurasi elektron, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah sampai dengan energi tertinggi. Aturan tersebut dikenal dengan titik-titik. Nah, ini aturan yang harus kita penuhi ketika kita akan menuliskan konfigurasi elektron ya, salah satunya. Jadi ada 3 aturan. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang tentang pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah sampai dengan tingkat energi tertinggi. Itu disebut dengan aturan atau asas Aufbau ya, dari bahasa Jerman yang berarti membangun. Nah, kalau kita bahas lagi opsi yang lain, A, mekanika kuantum itu jelas bukan, karena ini teorinya ya. Kalau mekanika kuantum itu adalah teorinya. Kemudian larangan Pauli ini juga bukan. Jadi larangan Pauli itu adalah bunyinya adalah 2 elektron itu tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang nilainya sama semua. Jadi NLMS itu nggak boleh sama semuanya gitu. Minimal harus ada satu yang berbeda gitu ya. Kemudian yang D, aturan Hahn ini juga bukan ya. Jadi aturan Hahn itu adalah aturan yang dia bunyinya adalah di dalam menempati orbital itu elektron-elektron sendiri-sendiri dahulu baru kemudian berpasangan. Ini aturan Hahn.
Kemudian yang E, aturan setengah penuh, ini juga bukan, jadi nggak ada hubungannya dengan tingkat energi ya. Jadi aturan setengah penuh itu dimiliki oleh unsur-unsur yang mempunyai orbital D tidak penuh, misalkan kayak 29 ya, unsur yang nomornya 29 gitu. Oke. Kemudian nomor 5, bilangan kuantum yang tidak diizinkan adalah titik-titik. Oke, jadi opsi A sampai E ini ada set bilangan kuantum. Kemudian kita diminta untuk meminta yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan. Oke, kita mulai dari opsi A. N sama dengan 3, L sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan plus setengah. Ini boleh atau enggak? Oke, kita selalu ingat bahwa nilai N itu adalah bilangan bulat dari 1 ya. Kalau L itu nilainya dari 0 sampai N-1. Kalau M itu nilainya adalah min L sampai plus L, dan S nilainya plus setengah min setengah. Sehingga kita cari nih dari N, L, M, S ini yang enggak sesuai yang mana gitu. Oke, yang A, N sama dengan 3, L sama dengan 0 boleh ya? Boleh, karena L itu kan nilainya maksimal N-1, jadi 0 ya boleh. Kalau L-nya 0 berarti M-nya juga 0, jadi ini boleh. Kan yang ditanya yang tidak diizinkan, berarti yang salah ya. Kemudian yang B, N sama dengan 3, L sama dengan 1, boleh nggak L-nya itu 1, kalau N-nya 3? Boleh ya, jadi maksimal adalah N-1, berarti maksimal 2 L-nya. Oke, kemudian kalau L-nya 1, M-nya 1 boleh nggak? Boleh gitu ya. Jadi kalau L-nya 1, M-nya itu bisa min 1, 0 plus 1, jadi 1 itu boleh, S-nya plus setengah juga boleh. Kemudian yang C, N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan min 1, S sama dengan min setengah. Oke, boleh nggak nih nilai L itu sama dengan 2 ketika N-nya sama dengan 3? Boleh ya, karena L itu kan nilainya tadi ya dari 0 sampai dengan N-1. Jadi N-1, 3 min 1, 2 masih boleh. Kemudian M-nya min 1 boleh nggak kalau L-nya 2? Boleh ya. Jadi kan nilai M-nya ini kalau L-nya sama dengan 2 itu bisa min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2, jadi boleh. Ini S-nya juga min setengah juga boleh, bebas ya kalau S itu. Kemudian yang D, N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 2, S sama dengan plus setengah. Nah ini L sama dengan 1, kalau N sama dengan 3 ini kan boleh. Tapi kita lihat M-nya. Nah, M-nya ini sama dengan 2. Padahal L-nya 1. Berarti nilai M-nya ini harusnya, kalau L-nya 1, nilai M-nya harusnya min 1, 0 plus 1. Lah, ini nilai M-nya 2. Berarti ini tidak boleh. Ya, jawabannya berarti yang D. Oke, yang E pembahasannya sama seperti yang di atas tadi. Oke, paham ya? Kemudian kita ke nomor 6. Diberikan 5 set bilangan kuantum berikut. Nah, jadi ada 1 sampai 5. Kemudian pertanyaannya adalah, manakah seperangkat bilangan kuantum yang tidak diperbolehkan? Jadi yang tidak diperbolehkan, yang melanggar yang mana ini? Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu yuk. Nomor 1, N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan min 1. Jadi L itu selalu mengikuti N, kemudian M selalu mengikuti L. Ya, kalau N sama dengan 3, L-nya 2 boleh nggak? Boleh ya, karena L itu nilainya dari 0 sampai dengan N-1. Kemudian M-nya min 1 boleh nggak kalau L-nya 2? Boleh aja ya, kan nilainya berarti min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2 boleh. Oke, kita ke nomor 2. Jadi ini tadi boleh ya? Boleh. Nomor 2, N sama dengan 2, L sama dengan 3, M sama dengan min 1. Oke, kita tinjau L-nya. Kalau N sama dengan 2, L sama dengan 3 itu boleh nggak? Ya ini nggak boleh ya. Harusnya L-nya maksimal adalah 1, karena N-nya 2, berarti L-nya 0 dan 1. Kemudian M-nya min setengah, kalau M-nya ini boleh. Karena ada 1 yang tidak boleh, berarti ini tidak diizinkan ya. Ini, oke. Kemudian nomor 3, N-nya 4, L-nya 0, M-nya min 1. Ini boleh nggak? L-nya 0 kalau M-nya 4? Boleh, yang ini boleh. Boleh nggak M-nya min 1 kalau L-nya 0? Nah, ini nggak boleh. Ya, karena kan kalau L-nya 0, M-nya juga harusnya 0. Tuh, oke. Kemudian nomor 4, N3, L3, M min 1. Boleh nggak nih? L-nya 3 kalau N-nya 3? Tidak boleh ya.
bolehnya maksimal 2, kan dari 0 sampai n-1 ya. Berarti hanya boleh nilainya 0, 1, 2, 3 nggak boleh. M-nya, kalau M-nya ini boleh ya, cuma karena ada satu yang nggak boleh berarti ini tidak diperbolehkan. Kemudian nomor 5, N-nya 5, L-nya 3, M-nya plus 2. N-nya 5, L-nya 3 boleh nggak? Kalau N-nya 5 boleh, jelas boleh. M-nya plus 2, kalau L-nya 3 boleh juga ya, berarti ini boleh. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah 2, 3, 4. Jawabannya yang C. Oke, gampang ya. Kemudian kita jawab nomor 7. Suatu unsur X mempunyai nomor atom 23. Konfigurasi elektron dari unsur tersebut adalah, oke, kita punya unsur X dengan nomor atom 23. Mari kita konfigurasikan. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, habis 3p, 4s2, 3d. Ini kan 23, berarti ini 2 tambah 2 tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Berarti 3d, 3. Oke, kita pilih mana nih jawaban yang sama seperti yang kita tuliskan. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Jawabannya yang D. Gampang banget ya untuk konfigurasi ya. Nanti kalau kalian lupa silahkan kalian buka lagi video yang tentang trik menuliskan konfigurasi ya. Di situ sudah saya jelaskan dengan jelas dan bisa mempermudah kalian dalam menuliskan konfigurasi elektron SPDF. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Suatu unsur memiliki konfigurasi elektron 287. Letak unsur tersebut dalam tabel periodik unsur adalah titik-titik. Oke, jadi sekali lagi ya, kita bisa menentukan letak unsur berdasarkan konfigurasi elektronnya. Oke, nah di soal ini diketahui konfigurasi elektronnya 287. Nah ini kalau ada seperti ini, kita menentukan letak unsurnya dengan cara ini, elektron valensi adalah menyatakan golongan. Jadi ini elektron valensinya yang 7 ini ya, 7 ini adalah EV. Jadi elektron valensi itu adalah golongannya ya, golongannya. Nah kemudian periodenya itu dinyatakan dengan jumlah kulit. Jadi ini jumlah kulitnya kan ada 1, 2, 3, berarti periode 3 gitu loh, karena jumlah kulitnya ada 3. Nah golongannya itu sesuai dengan elektron valensinya, karena ini elektron valensinya 7 gitu ya, berarti adalah golongan 7. Kemudian pertanyaannya adalah 7A atau 7B. Nah kalau konfigurasinya masih bagus seperti ini ya, 287, berarti ini adalah 7A ya gitu ya. Oke, kita ke nomor 9. Konfigurasi elektron dari ion S2- adalah titik-titik. Nomor atom S sama dengan 16. Oke, jadi bagi yang sudah hafal kalau S itu golongan A atau golongan utama, itu tinggal kita menjumlahkan elektronnya. Jadi kalau minus itu berarti kan ketambahan elektron atau elektronnya bertambah. Sehingga kalau S itu nomor atomnya 16, kalau S2- ya, maka ini elektronnya ditambah 2 ya. Jadi S2- itu elektronnya justru ditambah 2. Sehingga jumlah elektronnya adalah 18 elektron. Nah 18 elektron ini kemudian kita buat konfigurasinya gitu loh. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 gitu ya. Jadi ini adalah konfigurasinya. Jawabannya adalah yang E. Oke, nah selain cara ini teman-teman juga bisa nanti kalau memang tidak hafal golongan A dan B, teman-teman bisa tuliskan dulu konfigurasinya, baru kemudian ditambah dengan elektronnya gitu ya. Walaupun untuk golongan A kita lebih enak kalau kita menjumlah atau mengurangi jumlah elektronnya dulu, baru kemudian dibuat konfigurasinya, itu lebih mudah. Oke teman-teman, paham ya? Kita lanjutkan ke nomor 10. Konfigurasi elektron pada keadaan dasar dari ion Fe3+ dengan nomor atom Fe sama dengan 26 adalah titik-titik. Oke, Fe3+, hati-hati. Jadi Fe ini adalah golongan transisi atau golongan B.
Sehingga kalau sehingga kalau nggak hanya Fe ya, unsur-unsur yang dari golongan transisi itu melepas elektron, itu kita harus hati-hati. Kita tidak boleh mengurangi nomor atom dengan elektron yang dilepas, tapi kita harus menuliskan dulu konfigurasinya baru mengurangi dengan elektron yang dilepas gitu ya. Jadi Fe3+ itu kan melepas 3 elektron. Jadi karena sekali lagi karena golongan transmisi, kita tuliskan dulu Fe26. Jadi sebelum melepas elektron ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 ya, 26. Kemudian kalau dia jadi Fe3+, ini kalau golongan transisi harus hati-hati. Yang lepas itu adalah yang kulit terluar dulu, atau yang lepas itu adalah orbital yang mempunyai nilai N tertinggi. Maksudnya gimana nih? Maksudnya ini antara 4s dan 3d. Ini kan elektron valensinya kan ini 4s dan 3d. Tetapi nanti elektron yang keluar itu bukan dari 3d dulu, tapi dari 4s. Dari nilai N tertinggi. 4 dengan 3 itu tinggi mana? Tinggi 4 kan? Berarti elektron yang di nomor 4 ini, yang di 4s ini yang keluar duluan gitu loh. Ya, karena itu lebih luar gitu letaknya ya. Oke. Paham ya? Sehingga tadi elektron yang keluar atau elektron yang dilepas adalah elektron dengan atau elektron dari yang N-nya lebih besar atau paling besar dulu. Oke. Nah, sehingga yang keluar adalah dari 4s. Sehingga ini 2 ini dilepas. 2 ini dilepas, sehingga kalau 2 dilepas kan berarti ini 2 dilepas, padahal yang dilepas kan 3, berarti kan kurang 1, berarti yang ini dilepas 1, sehingga yang 4s ini karena melepas 2 berarti kan 0. Yang 3d itu dari 3d6 melepas 1, berarti kan 3d5. Nah ini 4s0 ini tidak ditulis karena 0, nggak usah ditulis karena nggak ada elektronnya. Berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Gini ya. Nah ini kita bisa menyingkat konfigurasi elektron ini ya teman-teman. Kemarin juga sudah belajar di video yang tentang menyingkat konfigurasi elektron. Jadi ini kan ini ada 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 8, 18 ya. 18 itu kalau disingkat kan jadi AR ya. Jadi konfigurasinya menjadi AR3D5. Jawabannya adalah yang C. Oke, paham ya teman-teman? Silahkan nanti buka lagi videonya kalau masih lupa ya. Kita lanjutkan ke nomor 11. Jumlah elektron tidak berpasangan dalam atom Fe dengan nomor atom atau Z-nya sama dengan 26 adalah titik-titik. Oke, jadi kalau ditanya jumlah elektron tidak berpasangan, ini kita tuliskan dulu konfigurasinya teman-teman. Jadi Fe26 itu konfigurasinya adalah 1s2, 2s2. Oke, saya tulis panjang ya, tulis konfigurasi panjang ya, supaya lebih mudah dipahami. 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Jadi ini udah 26 ya. Nah, kemudian kalau ditanyakan elektron tidak berpasangan, ini kita gambarkan orbitalnya teman-teman. Jadi 1s itu kan orbitalnya 1 gini ya. 1s, 2s, kalau 2p berarti kan 3 gini ya, 2p, kemudian 3s, kemudian 3p, 3p, terus 4s, lalu yang terakhir adalah 3d. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi D itu 5 orbital, makanya kita gambar 5 kotak. Nah ini perhatikan teman-teman, jadi ini 1s2 ini otomatis kan dia isinya 2 elektron gini, artinya dia sudah berpasangan. Sehingga tanpa kita menuliskan pun kita sudah tahu bahwa ini dari 1s sampai dengan 4s ini sudah berpasangan semua gitu loh. Karena ini isinya 2, ya coba aja ditulis ya, 2 ini udah berpasangan, 6 ini juga sudah berpasangan kan, 6. Oke, coba ditulis dulu biar paham. 3s2 juga berpasangan, 3p6 ini kan isinya gini berpasangan, 4s2 kan gini, ini kan udah berpasangan semua.
Oke, ini saya tulis merah ya, biar enggak bingung. Oke, ini kan sudah berpasangan semua gitu loh. Yang ditanyakan adalah yang tidak berpasangan. Jadi kita tulis yang D ini 1, 2, isinya 6, 3, 4, 5, 6. Sehingga berapa yang belum berpasangan? Kita lihat di sebelah ini ya, ini ya. Ini kan belum berpasangan nih, ya. Ya, kalau ini kan sudah ya. Jadi 3D yang paling kiri ini kan sudah berpasangan. Yang 4 di sebelah kanan kan belum. Berarti elektron yang tidak berpasangan dalam atom Fe26 adalah 1, 2, 3, 4. Jumlahnya 4. Seperti itu teman-teman cara mencari jumlah elektron yang tidak berpasangan. Sebetulnya juga ada triknya juga teman-teman. Nah ini kalau teman-teman, tapi triknya ini hanya khusus kalau teman-teman sudah hafal gitu ya. Nah kalau Fe26 ini angka yang terdekat adalah 30. Jadi 30 itu dapatnya dari konfigurasi dari 1S sampai 3D kalau penuh. Jadi 1S sampai dengan 3D itu kalau penuh ya. Kalau penuh itu isinya sama dengan 20 elektron. 30 elektron. 30 elektron. Nah, kalau Fe itu nomor atomnya 26, berarti cara mencari yang belum berpasangan itu tinggal 30 min 26 sama dengan 4 gitu ya. Itu adalah triknya. Nah, ya. Tapi kita juga bisa kok mengerjakan tanpa menggunakan trik dengan cepat tadi ya, asalkan konfigurasinya itu sudah bisa lancar. Oke, gitu ya teman-teman untuk bab elektron tidak berpasangan. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya. Jadi ada nomor 12 dan 13. Nomor 12, jumlah elektron valensi dari unsur dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 adalah jadi ini yang ditanyakan adalah jumlah elektron valensi. Jadi jumlah elektronnya, bukan elektron valensinya, bukan pola elektron valensinya. Kalau ada konfigurasi elektron seperti ini ya, kalau ada konfigurasi elektron seperti ini, berarti kan elektron valensinya yang apa? Ini ya, Ns dan Np kan gitu. Ya, jadi sekali lagi pola elektron valensi itu ada 3 ya, ada Ns, ada NsNp, ada Ns dan N-1D. Nah, ini polanya yang NsNp ini. Kalau itu elektron valensinya, berarti untuk mencari tahu jumlah elektron valensinya ada berapa, berarti tinggal kita jumlahkan angka yang atas ini teman-teman. Ini ada 2 dan 5, berarti 2 tambah 5, berarti elektron valensinya adalah 7 elektron. Jawabannya adalah yang D. Mudah sekali ya. Kita lanjutkan ke nomor 13. Suatu unsur dengan konfigurasi sebagai berikut, 1s2 sampai dengan 3d3. Nah, kemudian ditanya letak unsur tersebut dalam tabel periodik unsur adalah titik-titik. Yang tadi ditanya elektron valensi, sekarang ditanya letaknya. Kalau disuruh mencari letak, kuncinya adalah ya elektron valensi gitu ya. Jadi semua itu dari elektron valensi. Berarti kita cari dari konfigurasi ini elektron valensinya yang mana kan gitu. Ya. Tadi elektron valensi ada Ns, NsNp dan Ns dan N-1D. Nah, ini kelihatan nih ada D, ada S. Berarti elektron valensinya adalah ini ya. 4s2 dan 3d3 dengan pola Ns dan N-1D kan gitu. Ya, paham ya? Saya tuliskan kembali 4s2 3d3. Ini adalah elektron valensinya. Nah, kalau ditanya letaknya, berarti kita kan harus tahu golongan dan periode. Nah, golongan itu dinyatakan oleh jumlah elektron valensinya. Nah, elektron valensinya kan yang ini, jumlahnya 2 tambah 3. Ya, 2 tambah 3 itu 5, berarti golongan 5 apa? Kalau ini ada D-nya, berarti ini 5B ya. Jadi NsN-1D, kalau di belakangnya D, pokoknya kalau ada D elektron valensi, kalau ada D-nya itu golongan B. Ya, golongan 5B, kemudian periodenya
periode itu dinyatakan oleh tingkat energi yang tertinggi. Berarti yang tertinggi 4 dan tingkat tinggi mana? Tinggi 4 kan? Berarti periodenya adalah periode 4. Jadi golongan 5B periode 4. Jawabannya adalah yang E. Oke ya teman-teman. Jadi diingat kembali untuk pola elektron valensi NS ya. NS, NP, NS, NSNP, dan NSN1D. NS ini untuk blok S golongan A, golongan 1 dan 2A. NSNP ini blok P, golongan 3A sampai 8A. Ya, kemudian ini pokoknya kalau ada D-nya adalah blok D. Blok D itu khusus untuk golongan B atau golongan transisi. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu video kita untuk pembahasan soal. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan soal yang tabel periodik unsur. Oke, terima kasih, tetap semangat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.